Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsi Triana Apriliani dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 1830206069 Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, homogenitas, serta uji T1 sampel. Nah, di sini saya sudah membuka Excel. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, di mana uji normalitas ini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, teman-teman, saya akan memberitahukan langkah-langkah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama, itu merumuskan hipotesis. Kedua, menentukan tarik signifikan. 3, kriteria hipotesis, di mana A, jika nilai mutlak FT dikurang Fs terbesar, yang terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima, HA ditolak. B, jika nilai mutlak FT dikurang Fs yang terbesar besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak, HA diterima. 4, mencari nilai mutlak FT dikurang Fs dan nilai tabel. 5, kesimpulan. Nah, sini saya sudah membuat contoh soalnya di mana suatu penelitian tentang motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa SMA yang mengikuti suatu survei dengan sampel sebanyak 30 orang yang diambil random. Motivasi belajar yaitu 70, 78, 82, 60, dan seterusnya. Sedangkan prestasi belajar nilai 70, 83, 70, 82, 75, dan seterusnya. Pertanyaannya, selidikilah dengan A atau tarif signifikan 5%. Apakah data yang di atas ini diambil dari populasi yang distribusi normal? Sekarang kita menjawab. Pertama, kita menjawab mengetahui dia berdistribusi normal atau tidak, yaitu motivasi belajar. Sama itu kita mencari hipotesisnya. Berarti HO adalah data motivasi belajar matematika siswa SMA yang mengikuti suatu survei berdistribusi normal, yang berdistribusi normal. Nah, untuk HO-nya HA. Nah, sedangkan HO itu dia berdistribusi normal, berarti HA itu berdistribusi tidak normal.
Nah, hipotensinya sudah kita buat dan kita tulis tarif signifikan. Nah, tarif signifikan yang sudah diberi yaitu 5%. Berarti kalau kita desimalkan berarti 0,05. Kemudian ketiga, nah terus kita mencari nilai mutlak FT dan FS terbesar dan nilai tabel. Nah, di sini sudah saya mengetik, sudah saya buat ya nilai yang dari sini saya masukkan ke tabel ini. Nah, dalam tabel ini kita harus susun dari yang terbesar ke yang terkecil. Dengan cara kita blok data, klik kanan, pilih sort, kemudian sort smile to left. Oke. Nah, kita lihat ya motivasinya. Nah, sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita menuju tabel yang ini. Tabel yang di sini ada XI, FI, FCOM, FS, Z, FT, FT dikurang FS, dan mutlak FT C dikurang FS. Nah, kita masukkan nilainya di sini, tapi kita masukkan hanya satu angka saja, seperti 50 kan 50. Nah, sedangkan 52 ini kan ada 2, jadi kita tulis satu persatu saja angkanya. Nah, karena sudah kita masukkan, selanjutnya kita masukkan FI. FI-nya itu kan frekuensinya. Berarti 50 itu ada 1, 55 ada 2, 60 ada 2, dan buat sampai seterusnya. Kita cek apakah dia benar jumlahnya 30. Berarti sama dengan sum benar ya, sama dengan 30 nilainya, data N-nya. Sudah, selanjutnya kita menuju ke FCOM, di mana FCOM ini frekuensi kumulatif, yaitu 1, 3. Nah, untuk mencari FCOM ini, kita klik 1 di sini 1 ya, dan di sini sama dengan kita klik yang di atas, ditambah klik yang di samping. Nah, enter. Dapat, kemudian kita blok sampai ke bawah. Nah, hasilnya dapat. Kemudian kita mencari FS. Di mana FS ini FCOM dibagi N. Jadi sama dengan FCOM dibagi N. Agar N-nya kita kunci, dia tidak bergerak-gerak pas kita blok, kita tambah $. Enter. Kemudian kita blok sampai ke bawah.
Selanjutnya kita cari Z, yaitu Z itu X bar, XI dikurang X bar dibagi S. S itu simpangan baku. Berarti kita harus mencari rata-rata atau X bar. Cari X bar itu sama dengan A varage buka kurung nah di sini kita blok bagian yang ini, tutup kurung, enter. Kemudian untuk simpangan bakunya sama dengan S P D E. Nah, kita pilih yang titik S. Titik S, buka kurung. Kita blok juga bagian yang motivasi yang kurung, enter. Nah, sudah dapat rata-rata dan simpangan bakunya. Tadi Z itu XI dikurang X bar dibagi S. Jadi, sama dengan buka kurung XI dibagi X bar rata-rata, tutup kurung, dibagi simpangan baku. XI dikurang X bar. Nah, untuk X bar sama simpangan baku kita kasih dolar lagi. Biar saat kita blok ke bawah dia biar terkunci. Kemudian sudah dapat, kita langsung blok ke bawah. Selanjutnya kita mencari FT. Di mana FT ini mencari FT sama dengan normatis. Nah, cari yang ini. Normatis, ada yang S-nya. Normatis. This, buka kurung, kita klik Z. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian langsung kita blok sampai ke bawah. Sudah dapat FT-nya. Selanjutnya di kolom selanjutnya FT dikurang FS. Jadi sama dengan FT dikurang FS. Sudah dapat, langsung kita blok. Sudah diblok dan sudah dapat, kita mutlakkan. Jadi untuk mengubah dia mutlak itu pilih A, B, S. Buka kurung, nilai FT dikurang FS. Tutup kurung, enter. Dan kita drag sampai ke bawah. Nah, dari nilai mutlak FT dan FS ini, kita cari nilai FT dan dikurang FS yang paling terbesar. Nah, ini yang 0,1379 adalah nilai mutlak FT dikurang FS terbesar. Nah,
untuk D ini kita ambil sama dengan meter. Nah, untuk K nilai tabel, kita menggunakan tabel. Nah, di sini saya ada tabel. Nah, mencari tabel pada di sini ini nilai tabel pada tabel ini yaitu kita tadi menggunakan signifikan 5%, yaitu 0,05 di sini. Dan nilai data jumlah data kita itu 30. Berarti ini. Nah, di bagian sini. Dan di sini 0,24 adalah nilai tabel kita. Jadi 0,24. Sudah diketahui berapa nilai nilai mutlak FT dikurang FS yang terbesar dan nilai tabel kita tulis yaitu 0,13. Sedangkan nilai tabel itu 0,24. Nah, dari sini kita lihat nilai mutlak FT dikurang FS itu lebih kecil dari nilai tabel. Sehingga HO diterima dan H ditolak. Jadi langsung kita ke yang terakhir, itu kesimpulan. Kesimpulannya, karena HO diterima, jadi HO-nya ini kita copy saja, kita klik. Nah, kesimpulannya berarti data motivasi belajar matematika siswa SMA yang mengikuti suatu service yang berdistribusi normal. Berarti untuk motivasi belajar dia berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke prestasi belajar. Untuk tipe langkah-langkahnya sama saja seperti yang motivasi belajar ini. Kita copy saja. Dimana karena motivasi tadi dia motivasi, dan sedangkan kita selanjutnya ingin prestasi, jadi motivasi kita rubah jadi prestasi. Nah, sama seperti motivasi tadi, prestasi belajar datanya sudah ada, yaitu 30. Dan juga dari data 30 ini sudah diurutkan. Nah, dari data ini juga kita masukkan ke XI. Hanya kita masukkan satu angka saja. Seperti 60, 65-nya kan ada 3. Jadi 65-nya terus satu saja. 65 dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah membuat nilai XI-nya. Kemudian kita memasukkan frekuensinya.
frekuensinya sudah saya buat dan kita periksa apakah benar dia berjumlah 30. Oke, benar berjumlahnya 30. Kemudian kita lanjut mencari fkum. Mana kita satu dulu, kita klik. Kemudian sama dengan yang atas, kita pilih, kemudian ditambah yang samping. Sudah, kita blok sampai bawah. Selanjutnya kita mencari fs. Di mana fs tadi? Fkum dikurang fkum dibagi dengan nil jumlah data. Untuk jumlah data bisa kita klik. Ini juga bisa kita menggunakan langsung tulis 30. Nah, kemudian kita drag. Untuk mencari Z tadi, kita harus mencari tahu rata-ratanya dulu dan simpangan baku. Untuk rata-ratanya sama dengan paragraf kurung kita drag datanya. Bentar. Kemudian kita simpangan baku sama dengan ST GLV S kurung data tutup kurung enter. Nah, untuk nilai tabelnya tadi kita samakan seperti yang di atas, yaitu 0,24. Kita mencari Z. Z tadi sama dengan buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung dibagi S. Yang S barnya kita kasih $, kita kunci. Dan untuk simpangannya baku juga kita kunci kasih $. Enter. Kemudian sudahnya kita drag lagi. Nah, sudah drag, kita mencari FT. Mana FT tadi sama dengan 0 Z. Kemudian langsung kita drag terkunci. Sudah di drag, kita ke tabel berikutnya, yaitu FT dikurang FS sama dengan FT kurang FS. Enter. Sudah enter, kita drag. Setelah di drag, kita rubah ke mutlak sama dengan ABS. Enter. Kemudian kita drag. Nah, dari nilai mutlak FT dikurang FS ini, kita mencari nilai yang terbesar di sini, 0,11. Kita tandai. Kemudian untuk T-nya berarti sama dengan nilai FT dikurang FS terbesar sudah dapat dan nilai tabelnya sudah dapat. Kita masukkan. Berarti nilai FT dikurang FS terbesar yaitu 0,11185, sedangkan untuk nilai tabelnya 0,24. Nah, karena nilai mutlak FT dikurang FS itu kurang dari
0,24, jadi HO-nya diterima. Kesimpulannya, data presentasi belajar matematika siswa SMA yang mengikuti suatu survei yang berdistribusi normal. Nah, karena kedua data ya, motivasi belajar dan presentasi belajar kita itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu homogenitas. Nah, pada uji homogenitas ini saya menggunakan uji F, di mana langkah-langkah untuk uji homogenitas F ini yaitu 1. Merumuskan hipotesis, 2. Menetapkan tarif signifikan, 3. Kriteria uji yaitu F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima. 4. Mencari nilai hitung dan F tabel, kemudian kita bandingkan. F hitungnya itu rumusnya sama dengan S terbesar dikurang S terkecil. S ini simpangan baku. Sedangkan F tabelnya itu bisa juga kita menggunakan tabel seperti uji Kolmogorov-Smirnov tadi, atau kita menggunakan rumus pada Excel. Yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja. Nah, uji F ini kita menggunakan 2 data. Nah, dan datanya ini sama seperti data uji normalitas. Ini yaitu motivasi belajar dan prestasi belajar. Kita buat penyelesaian. Nah, 1 itu HO. HO-nya ini HO-nya itu adalah motivasi data motivasi belajar dan prestasi belajar berasal dari data motivasi belajar dan prestasi belajar berasal dari populasi yang sama atau homogen. Sedangkan untuk HA itu data presentasi motivasi belajar dan prestasi belajar yang tidak sama atau tidak homogen. Sudah 1, kemudian kedua menetapkan tarif signifikan. Biasanya tarif signifikannya itu 5% atau 0,005. Kriteria ujinya kita copy saja. Kemudian kita mencari F hitung dan F tabel. Nah, mana untuk mencari F hitung dan F tabel, kita harus mencari dulu standar deviasi atau simpangan baku. Untuk S pertama dan S kedua. Untuk S pertama itu motivasi belajar.
sedangkan S kedua itu prestasi belajar. Rumusnya itu sama dengan STD FP menggunakan S titik F buka kurung bentar. Kemudian mencari S2 sama dengan ST F S. Kita mencari S-nya, S pertama dan S kedua, kemudian cari F itu. Dimana F hitung ini rumusnya yaitu F terbesar dikurang F terkecil. F terbesarnya S1, F dibagi F terkecil F2. Bentar. Nah, F hitungnya sudah kita dapat. Selanjutnya kita cari F tabel. F tabel ini saya menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan TINV buka kurung probability ini tarik signifikan between 0,05. Nah, di sini saya titik koma. Biasanya ada yang koma atau titik. Nah, depth freedom ini kebebasan, tingkat kebebasan, tarif kebebasan yaitu jumlah data dikurang 1. Datanya itu kan 30. Berarti kalau dikurang 1 jadi 29. Enter. F hitungnya dan F tabel kita dapat. Nah, kita bandingkan. Dan kita lihat dari nomor 3 yaitu kriteria uji. Nah, bisa kita masukkan saja langsung ke sini. F hitungnya 1,1098. Sedangkan F tabelnya 2,0452. Nah, dari sini F hitungnya itu kecil dari F tabel. Berarti HO-nya diterima. Kesimpulan, ini karena HO diterima, berarti kesimpulannya itu data motivasi belajar dan prestasi belajar berasal dari populasi yang sama atau homogen. Inilah hasil dari uji homogenitas yang kita dapatkan. Yaitu tentang uji T1 sampel. Di mana langkah-langkah uji T sampel ini yaitu 1. Menentukan hipotesis dalam bentuk kalimat. 2. Menentukan hipotesis dalam bentuk statik. 3. Menentukan tarik signifikan. 4. Kriteria pengujian. 5. Menentukan T hitung. 6. Menentukan T tabel. Dan 7. Kesimpulan. Nah, pada uji T1 sampel ini terdapat tiga uji, yaitu uji T1 sampel 2 arah, uji T1 sampel arah kiri, dan uji T1 sampel arah kanan. Yang dimana kita menggunakan ini berdasarkan dari kalimat atau soal yang ditentukan. Dia mau
uji T1 sampel 2 arah, atau arah kanan, atau arah kiri. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Nah, pada soal ini, suatu penelitian tentang motivasi belajar dan prestasi belajar matematika siswa SMA dengan diambil sampel sebanyak 30 orang. Rata-rata motivasi belajar mahasiswa SMA adalah lebih dari 78 dan rata-rata prestasi belajar matematika siswa SMA adalah sama dengan 80. Apakah hal tersebut sesuai dengan data dari 30 siswa SMA yang menjadi sampel? Langsung penyelesaian. Penyelesaian pertama. Nah, penyelesaian pertama ini kita fokus dulu ke motivasi belajar. Nah, pada soal motivasi belajar itu, rata-rata motivasi belajar mahasiswa SMA adalah lebih dari 78. Berarti, kalau kita tunjukkan ke uji T1 sampel, dia itu lebih dari 78. Karena lebih dari 78, dia menggunakan uji T1 sampel arah kanan. Kan dia lebih dari. Kalau misalnya ada lebih dari atau sama dengan, berarti dia lebih dari yang ini. Tapi yang ini, dia hanya lebih dari. Tidak ada sama dengan. Berarti kita menggunakan uji T1 sampel arah kanan. Jadi langsung saja kita buat hipotesisnya. Pertama, HO sama dengan rata-rata Nah, untuk HO-nya adalah rata-rata motivasi belajar siswa SMA adalah kurang dari sama dengan 78. Lihat, uji 1 sampel itu kurang dari kan. Nah, 78 ini nilainya. Kemudian langsung HA. Nah, HA-nya rata-rata motivasi belajar siswa SMA adalah lebih dari 78. Nah, ini hipotesis dengan bentuk kalimat. Kemudian kita menggunakan hipotesis bentuk statik. HA, HO sama dengan tujuh delapan. Sedangkan HA sama dengan lebih dari 78. Bentar. Sudah mencari nilai statik, hipotesis statik, kemudian menentukan tarik signifikan. Tarik signifikannya kita menggunakan 0,05. Kemudian untuk kriteria pengujian
kriteria uji, yaitu T hitung kurang dari T tabel HO diterima. 5 itu menentukan T hitung. Nah, menentukan T hitung ini rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S simpangan baku dibagi akar jumlah data. Nah, menentukan T hitung ini tidak bisa kita menggunakan rumus Excel, jadi kita mencarinya dengan cara manual. Yang pertama, kita cari rata-ratanya dulu, kemudian simpangan, sama dengan aparate buka kurung blog untuk motivasi belajar, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita mencari simpangan. Simpangan ini kita STDF sama dengan STDF E.S. Enter. Nah, sudah dapat semuanya. Langsung untuk mu-nya 78 dan nilai n-nya akar n. Akar data ya. Nah, cari akar data ini sama dengan S kuo RT. Nah, banyak data kita adalah 30. Bentar. Jadi T hitung sama dengan X bar buka kurung X bar atau rata-rata dikurang mu dibagi simpangan bagi akar n. T hitung. Nah, karena T hitung sudah dapat, sekarang T tabel. T tabelnya ini sama dengan TINV buka kurung probability-nya 30 0,05 dan freedom-nya itu derajat kebebasannya itu n dikurang 1. N-nya datanya 30 dikurang 1 jadi 29. Bentar. Nah, dari sini kita langsung masukkan ke kriteria uji. Bisa kita masukkan sini. Berarti nilai T hitungnya min 3,175. Sedangkan T tabelnya 2,0
452. Nah, bisa kita lihat dari uji kriteria ini, T hitungnya kecil dari T tabel, sehingga HO-nya kita bisa diterima. 6. Kesimpulan. Kesimpulannya, karena F hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima. Maka HO terima, sehingga rata-rata motivasi belajar siswa SMA adalah kurang sama dengan 78. Sehingga rata-rata motivasi belajar siswa SMA adalah kurang dari atau sama dengan 78. Nah, inilah hasil uji T sampel arah kanan dengan dari data motivasi belajar. Selanjutnya kita mencari presentasi belajar. Nah, pada prestasi belajar ini, pada soalnya rata-rata prestasi belajar matematika siswa SMA adalah sama dengan 80. Nah, karena dia sama dengan 60, berarti kita menggunakan dua arah. Nah, dua arah ada sama dengan dan tidak sama. Berarti dia sama dengan. Penyelesaian kedua. Penyelesaian kedua, kita menggunakan uji T1 sampel dua arah. Di mana HI hipotensisnya H0 sama dengan rata-rata prestasi belajar siswa SMA adalah sama dengan 80. Sedangkan untuk HA sama dengan, karena H0 itu sama dengan 80, berarti HA tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, sudah kita buat hipotensis dalam bentuk kalimat. Sekarang hipotensis dalam bentuk statis. HO sama dengan mu mu sama dengan 80. Sedangkan untuk HA itu tidak sama dengan 80. Ini HA. Nah, sudah HA dicari, tarik signifikannya sama seperti motivasi belajar, kriterianya juga sama. Kita copy saja. Nah, nilai ini saja kita hapus.
Untuk T-tabelnya pasti sama, karena kita menggunakan tarif signifikannya 0,05 dan datanya itu U30. Selanjutnya kita mencari hitung dan T-tabel. Hitung saja ya, kita cari karena T-tabel tadi kita sudah dapat. Rata-rata sama dengan variabel kurung kita blok untuk nilai prestasi belajarnya kurung. Kemudian kita simpan bakunya st g s. Kita blok lagi dan prestasi belajarnya. Dan untuk mu-nya 2880, akar n-nya itu sama dengan QRT kurung 30. Enter. Masuk. Jadi dihitung sama dengan buka kurung rata-ratanya dikurang mu tutup kurung dibagi buka kurung simpangan dibagi akar n, tutup kurung, enter. Nah, karena sudah dapat T hitungnya, kita tulis min 2,298. Kesimpulan karena T hitung adalah min 2,298 kurang dari T-tabel yaitu 2,0452. Maka HO diterima. Jadi dapat kita simpulkan rata-rata prestasi belajar matematika siswa SMA sama dengan 80. Nah, untuk prestasi belajarnya kita dapat dia HO ya. Jadi T hitungnya itu kurang dari T-tabel, maka H-nya diterima. Begitupun dengan motivasi belajarnya, T hitungnya kurang T-tabel, maka HO diterima. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.